Jadi surveillance itu kita lakukan setiap tahun sekali untuk melihat konsisten dan komitmen kelompok untuk menjaga kopinya tetap organik. Sapi organik pertama di Indonesia. Betul. Yang kita sertifikasi. Untuk daging ya. Betul. Kalau yang susu sudah. Kopi Pinogo sendiri melihat Bapak sudah pernah ke sana. Ini udah kali keberapa? Ini untuk yang kali kedua. Kita akan datang ke sana. Dalam rangka inspeksi. Surveillance namanya. Surveillance. Jadi surveillance untuk melihat komitmen dan konsisten kelompok menjaga kopinya tetap organik. Gitu. Betul. Kalau untuk kopi organik sendiri kriterianya seperti apa tuh Pak? Ada 2 kriteria besar untuk kita keluarkan sertifikat organik. Yang pertama adalah budidayanya. Betul. Yang kedua didukung oleh dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di Panita Podcast Banyak Cerita. Dan terima kasih Sobat Panita masih tetap memilih channel Bapeda Litbang Bone Bolango sebagai sarana publikasi daerah. Dan pada hari ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa ya, orang yang sudah berpengalaman tentunya, seorang dokter hewan. Ini adalah Bapak Purnomo yang datang dari Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman. Ya. Oke, selamat malam. Sehat Pak? Malam sehat, alhamdulillah. Oke, jadi dalam rangka apa kira-kira bisa dijelaskan kepada teman-teman semuanya Bapak Purnomo ada di Bapeda Litbang pada hari ini? Oke, makasih. Hari ini saya ada 2 agenda besar di Bapeda. Yang pertama adalah surveillance untuk kopi organik yang ada di Pinogo. Betul. Jadi surveillance itu kita lakukan setiap tahun sekali untuk melihat konsisten dan komitmen kelompok untuk menjaga kopinya tetap organik. Betul. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan inspeksi untuk sapi organik. Nah kalau ini cool maka sapi organik pertama di Indonesia. Betul. Yang kita sertifikasi. Untuk daging ya. Betul. Kalau yang susu sudah. Susu sapi sudah, susu kambing organik juga sudah. Di daerah mana? Di Pasuruan kalau susu organik untuk sapi, tapi kalau untuk kambing di Trenggalek. Kalau untuk ayam petelur itu di Blitar, ayam pedaging di Ngawi. Dan ini kalau memang bisa keluar sertifikat organiknya dan sesuai dengan standar, maka ini menjadi sapi organik pertama di Indonesia untuk sapi pedaging. Betul. Saya harap bisa sesuai dengan standar sehingga kami tidak kesulitan untuk mengeluarkan sertifikat. Betul. Kalau dari Kopi Pinogo sendiri melihat Bapak sudah pernah ke sana, ini udah kali keberapa? Ini untuk yang kali kedua. Kita akan datang ke sana. Dalam rangka inspeksi. Surveillance namanya. Surveillance. Jadi surveillance untuk melihat komitmen dan konsisten kelompok menjaga kopinya tetap organik. Gitu. Betul. Kalau untuk kopi organik sendiri kriterianya seperti apa tuh Pak? Ada 2 kriteria besar untuk kita keluarkan sertifikat organik. Yang pertama adalah budidayanya. Betul. Yang kedua didukung oleh dokumen. Karena kami datang setahun sekali maka kita pastikan bahwa manajemennya mereka berjalan. Betul. Nah, manajemen ini berjalan kita lihat dari dokumennya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau budidaya macam-macam, dia tidak boleh pakai pupuk kimia sintetis seperti urea dan sebagainya. Tidak boleh pakai pestisida yang sintetik juga, tidak boleh pakai herbisida yang kimia juga, ya. Betul. Itu tidak boleh. Selain itu, saya berharap dengan disertifikasi organik ini, selain organik dia berkualitas, mutu, dia bisa menjaga mutu kopinya. Betul. Kopinya tetap enak. Betul. Tetap cantik gitu ya. Dan punya cita rasa yang sesuai dengan standar tentunya. Betul. Karena kalau kami lihat kopi Pinogo ini punya cita rasa yang berbeda dengan kopi-kopi yang lain. Karena dia berada di tengah hutan. Jadi hutan yang ada di sekitar itu memberi dampak positif terhadap cita rasa kopi itu. Kopinya manis. Kalau kopi Pinogo? Kopi Pinogo. Itu yang kami coba kemarin cicipin ya. Kopi Pinogo itu cita rasanya ada manisnya. Walaupun tanpa gula. Oke. Kalau dari kopi Pinogo sendiri ini
akan menjadi tahapannya udah sampai mana tuh kalau untuk sertifikasinya? Kalau sertifikasinya sudah kita keluarkan tahun lalu. Oke, jadi udah keluar. Sudah keluar. Nah tahun ini kita hanya melihat aja komitmen dan konsistennya kelompok. Jadi biar teman-teman Sobat Panita semuanya masyarakat tahu kalau kopi Pinogu itu sudah organik dan bersertifikasi. Jadi bisa menikmati dengan kopi organik. Iya. Kalau untuk sapi yang program selanjutnya nih, sapi kira-kira kriterianya seperti apa? Kalau sapi itu ada kriterianya, jadi sama seperti yang tadi, budidayanya sama dokumennya gitu ya. Yang kalau budidayanya itu ada beberapa kriteria yang kita nilai, cara pemeliharaannya, kandang dan sebagainya, termasuk pengobatan, lalu pakan, lalu bibit. Itu yang kita nilai. Jadi kalau bisa pakannya yang organik. Karena sapi Pinogu itu rata-rata lebih banyak diliarkan ya. Betul. Nah itu bisa nilai tambah. Apalagi di sana itu jenis sapi Bali. Nah sapi Bali itu punya kelebihan. Dia tahan terhadap cuaca yang ekstrim. Betul. Dengan komposisi makanan yang juga tidak berkualitas, tapi dia tetap bisa bertumbuh dengan baik. Itu. Lalu yang kedua, kelebihannya mereka cita rasa dagingnya luar biasa. Dulu tahun 2007 itu kalau harga daging sapi biasa atau sapi jenis-jenis Limousin, Simmental itu katakan harganya 100 gitu ya. Sapi Bali itu dagingnya bisa 200. Jadi 2 kali lipat. Karena memang cita rasa dagingnya lembut dan empuk dan seratnya lembut. Betul. Itu. Kalau memang pemerintah Bone Bolango khususnya atau Gorontalo secara umum mau mengembangkan ya sapi Bali dan dagingnya bisa kita ekspor atau kita jual dengan label. Kalau label organik pasti ada nilai tambah yang bisa kita rencanakan ya. Betul. Gitu. Kalau untuk sapi sendiri sertifikatnya belum keluar, jadi belum bersertifikasi. Sekarang udah tahapan mana Pak? Ini kita mau periksa, jadi dokumennya sudah selesai, cara budidayanya sudah dibuat, sudah ada SOP-nya segala macam. Nah nanti kita lihat. Nah saya berharap kalau di Pinogu keluarnya bukan nanti kalau bisa jangan dilabelin sapi organik, tapi ada tambahan, maksudnya gini, ruang lingkupnya ditambah, jangan hanya sapi. Kalau sapi susah. Namanya orang Surabaya mau beli sapi organik dari Pinogu kan susah. Betul. Tapi kalau di sana ada olahan dari daging sapi itu jauh lebih menarik. Katakan dibuat dendeng, dibuat abon, atau dibuat. Kalau mungkin daging beku nggak tahu. Kalau fasilitasnya di sana ada, dijadikan daging beku menarik karena terus terang aja ini kalau menjadi daging organik pertama, daging sapi organik pertama di Indonesia, konsumen sudah menunggu gitu di Jakarta, di Surabaya tambah nilai. Paling tidak begini, kalau toh tidak menambah nilai, dia akan katakan dibuat harga sama, maka yang ini akan laku duluan. Betul. Jadi proses bergulirnya lebih cepat daripada yang konvensional. Mengingat populasi sapi di Pinogu juga cukup besar. Atau nggak aja Pinogu lah. Katakan mamanya kemarin perjalanan saya dari bandara ke sini aja sapi di pinggir jalan cukup banyak. Apalagi kalau masuk-masuk. Sapi lepas, betul. Iya. Nah kalau itu mau diorganikan sebetulnya tidak terlalu sulit. Tinggal kemauan pemerintah daerah. Ini sudah ada contohnya di Pinogu. Betul. Nah kalau ini keluar, kenapa nggak dikembangkan di daerah-daerah lain sehingga begini, kalau kita kirim ke Surabaya atau ke Jakarta sebagai daging organik, kan nggak mungkin hanya kirim 1 kuintal. Betul. Mahal di ongkos gitu ya. Betul. Tapi kalau mamanya bisa kirim 1 kontainer, mungkin kontainer kecil ya, ke Surabaya, ke Jakarta, pasti jauh lebih menarik. Betul. Jadi ini prospek bagus juga untuk membangun perekonomian yang ada di Pinogu. Iya. Pasti ada nilai tambah di sana. Kalau mamanya di dalam negeri kurang tertarik, bisa kita ekspor. Apalagi sekarang daging juga lagi kebutuhan internasional juga cukup. Permintaannya tinggi. Apalagi kita punya
daging sapi jenis sapi Bali. Itu lembut dan tidak empuk dan lembut. Ya, dan tidak banyak pemeliharaannya juga mudah. Mudah karena dia sapi yang tahan terhadap cuaca ekstrim, makanan yang ekstrim. Betul. Dia tahan. Luar biasa. Kalau dari proses sertifikasi sapi dan kopi kira-kira ada perbedaan? Atau? Ada perbedaan di penilaian. Yang parameternya yang kita ukur berbeda antara kopi sama kalau sapi. Kopi, secara umum prosesnya sama. Jadi dia daftar dulu atau disiapkan budidayanya dulu. Betul, setelah tahapannya. lengkap semua dokumennya lengkap baru daftar. Nanti kita ada asesmen. Asesmennya lolos baru kita periksa. Nanti periksa mungkin ada catatan sedikit, nggak apa-apa, dilengkapi. Nah setelah lengkap baru kita akan proses. Nah sampai keluar sertifikat. Saya berharap ini tidak terlalu lama bisa kita keluarkan sertifikat. Jadi keberangkatan Bapak besok ke Pinogu itu dalam rangka 2 tadi, surveillance yang kopi, yang kedua inspeksi untuk sapi. Untuk sapi. Yang sapi ini kan baru masuk. Iya. Seperti itu. Terus kalau untuk sertifikasi ini apa surveillance-nya akan terus berlanjut atau ya udah ini sertifikatnya sudah keluar ya sudah. Enggak. Jadi kalau dia sudah dapat sertifikat dan dia masih terus mempertahankan sertifikat itu, maka kita harus lakukan surveillance tiap tahun. Nah sertifikat kita berlaku selama 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun dia akan namanya resertifikasi. Jadi mendaftarkan diperbarui. ulang. Iya. Prosesnya sama nggak sama yang? Sama, hampir sama. Sama yang baru mendaftar atau? Iya, hampir sama. Cuma mungkin atau ada tingkat kesulitannya? Tingkat kesulitannya lebih mudah karena sudah punya pengalaman kan. Betul. Sudah pengalaman yang lalu. Dan sudah pernah bersertifikasi tentunya. Iya. Karena mereka kan sudah dokumennya sudah ada, budidayanya sudah sesuai. Betul. Tinggal mendaftarkan lagi, tapi tetap dilakukan pemeriksaan. Jadi berarti ini akan surveillance-nya akan tetap berlanjut terus menerus setiap tahun. Bukan seperti kita misalkan punya target tertentu sehingga kalau targetnya sudah tercapai kita akan ya sudah tidak akan ada surveillance lagi ke sana. Enggak, jadi tetap kalau dia masih menggunakan sertifikat organik untuk perdagangannya ya tetap kita akan periksa. Sebenarnya Pinogu ini selain kopi, ternak, ada sebetulnya bisa dikembangkan di sana yang mungkin susah dikembangkan di tempat lain. Betul, apa? Itu madu. Betul. Madu organik. Madu hutan. Tapi dengan catatan kawasan Pinogu semuanya harus diorganikan. Oke. Jadi kalau mamanya nanti di sana mamanya dijadikan kan itu sudah ada peraturan bupati ya, perbuknya ya. Nanti di sana disambung dengan perdesnya, Pinogu dijadikan organik, maka semua produk yang dihasilkan dari Pinogu diharapkan organik, termasuk madu. Nah kalau bisa madu organik itu juga nggak gampang, karena dia wilayahnya 2,5 kilo dari tempat madu ini hidup itu harus organik. Oke, syaratnya seperti itu. Syarat minimalnya itu. Kalau itu tidak terpenuhi ya nggak bisa. Beda dengan ternak tadi. Kalau ternak kan bisa diikat ya. Tapi kalau madu lebahnya kan terbangnya bisa 2,5 kilo dari tempat. Betul. Ya itu yang. Tapi kalau memang itu pemerintah desa dan di kecamatan Pinogu sepakat untuk itu, saya pikir nggak terlalu sulit. Dan madu organik ini sangat dicari. Betul. Iya. Kalau madu tidak organik itu seperti apa? Karena setahu saya madu tuh ya dia hidup secara liar ya, kalau dia panen ya udah panen seperti itu. Nah kalau yang diambil madunya tadi tanaman bukan organik ya tidak organik. Oke. Ya. Jadi ketentuan dari madu organik adalah seperti itu ya. Ya jadi makanan atau madu yang diambil oleh lebah tadi tanamannya harus organik. Harus organik. Sehingga madunya tadi organik. Jadi makanya persyaratannya semua yang ada di sana harus diorganikkan. Organik minimal keliling tadi 2,5 kilo, 2,5 kilo ke kiri, 2,5 kilo ke kanan. Jadi muter ini. Jadi sobat Panita ya khususnya warga Pinogu harus tahu tuh. Iya. Karena mengingat penjualan madu, permintaan madu juga cukup tinggi. Cukup tinggi, apalagi madunya asli organik. Betul. Kan sekarang karena harga madu cukup tinggi banyak pemalsuan.
Betul. Iya kan? Kalau itu dijamin murni, organik atau murni ya, lalu organik, banyak permintaan. Karena harga madu juga tidak murah. Tidak murah. Itu bisa memberikan nilai tambah ke masyarakat di sana. Sehingga harapannya dengan cara begini, ada kopinya organik, nanti kita bisa dampingin mereka atau bisa dibina supaya produktivitasnya tinggi, kualitasnya bagus, harganya juga stabil gitu ya. Lalu ternaknya juga itu ada di bahan pohon kopi gitu ya. Lalu ada madunya. Oh, itu luar biasa. Sehingga harapannya dengan begitu maka mereka tidak merambah hutan. Betul. Ini jadi insight, kalau menurut saya ini adalah insight baru ya. Iya. Bagi saya pribadi, untuk orang-orang yang ada di Bonebolango, khususnya Pinogo juga. Iya. Ya, ini insight pribadi, insight baru karena kalau misalkan ada orang yang merasa terpanggil nih untuk bikin madu organik juga akan mendongkrak perekonomian juga. Pasti itu. Seperti itu. Iya. Ya. Tinggal nanti didampingin untuk bagaimana menjaga kualitas madu tadi. Betul. Itu kan nggak mahal, bantuan mungkin ya kecil lah kalau menurut saya. Itu bisa meningkatkan kualitas madu sehingga madu yang dikirim mamanya dijual mau ke Jawa katakan, ke Surabaya, ke Jakarta, madunya tidak berubah. Betul. Tapi kalau kualitasnya asal-asalan, di sini manis sampai sana kok masam. Betul. Ya karena terjadi fermentasi, karena kualitasnya kurang bagus. Betul. Kalau Gitu. dari kembali ke kopi Pinogo sertifikasinya, itu ada kesulitan nggak selama proses sertifikasinya? Karena nggak ada kesulitan, karena dari sisi budaya atau dari sisi budidaya mereka sudah organik. Betul. Ya, cuma memang ada tantangannya bagaimana meningkatkan produktivitas tadi sama kualitas. Itu ke depan harus dipikirkan dengan serius. Mungkin mereka katakan 1 hektar setahun mungkin masih kecil ya, mungkin masih di bawah 1 ton. Nah, tantangan kita bagaimana kopi Pinogo itu ke depan bisa mencapai 3 ton per hektar per tahun. Kalau harganya mamanya sekarang 40.000, betul. Kopi green bean-nya aja 40.000. Itu kalau 3 ton sudah berapa? 120 juta setahun. Betul. Nah, gitu. Kalau organik otomatis permintaannya juga tinggi. Seperti saya bilang tadi, kalau kita label organik, katakan harganya sama aja dengan yang konvensional. Kita laku lebih dulu gitu loh. Sehingga perputarannya lebih cepat. Betul. Gitu. Jadi saya berharap juga dengan organik ini tidak hanya sekedar ngejar harga, tapi bagaimana perputarannya lebih cepat. Betul. Itu. Tapi pasti itu orang akan memberi nilai lebih ya untuk kopi organik. Katakan kopi biasa harganya mungkin 1/4 kilo, mungkin 50, mungkin yang organik bisa 60 gitu. Betul. Kalau dari lembaga sertifikasi organik Seloliman ini, kira-kira kalau misalkan selain Desa Pinogo, kira-kira kalau ingin mengorganikkan suatu produk itu syaratnya apa? Kalau misalkan akan menghubungi siapa gitu? Ya kalau itu hubungi Lesos saja. Ada di web kami www.lesosindonesia.com. Buka di situ sudah ada informasi mau menghubungi siapa, di situ sudah ada semuanya. Gini, intinya kalau mau organik hubungi kami aja. Nanti kita akan pandu mulai dari, tapi kita tidak jadi konsultan ya. Betul. Kita pandu, kalau kamu organik persyaratannya seperti ini loh. Sesuai dengan standar SNI. Kan sudah ada SNI-nya. Betul. Kalau dia tidak punya bisa kita kasih SNI-nya. Nanti kalau dia tidak paham SNI-nya bisa kita beritahu. Oh maksudnya ini, maksudnya itu gitu. Nah nanti dokumennya apa yang harus disiapkan kita kasih. Oh ini dokumen yang harus disiapkan ini gitu. Betul. Nah selagi itu bisa oke, gitu. Tapi saya yakin bisa lah. Wong itu nggak terlalu sulit dan tidak ada bakunya gitu ya. Betul. Tapi yang penting dokumen-dokumen itu harus disiapkan sebelum kami datang. Betul. Itu ada timnya atau cukup Bapak sendiri yang datang untuk? Enggak ada tim, kami punya tim. Enggak mungkin karena kami untuk memeriksa Pinogo dibatasi hanya 3 kali maksimal. Berturut-turut. Tidak boleh sampai 5 kali, 6 kali enggak bisa. Jadi 3 kali berturut-turut, setelah itu harus ganti tim yang baru. lain. Iya, begitu. Karena khawatirnya kita ada
konflik kepentingan. Betul. Ya, gitu. Oke, jadi masing-masing harus ada timnya. Iya. Kalau untuk Pinogo sendiri? Kenapa? Dari Pinogo sendiri ada berapa tim? Kalau yang dari Lesos. Lesos. Satu aja, cuma saya aja datang. Karena kalau kita datang 2, kemarin ada pikiran kita datang berdua. Betul. Mahal di ongkos. Betul. Nah, supaya murah, kami datang 1 orang aja, tapi waktunya kita tambah. Betul. Itu cara kami untuk meringankan beban kelompok untuk membayar kami. Karena kami datang harus dibiayai kan. Fasilitasi. Iya, difasilitasi. Kalau untuk sertifikasi sendiri selain Pinogo ada apa aja tuh yang sudah di... Oh banyak. Kami ada, ya tadi, ada telur organik, ada daging ayam organik, ada susu kambing organik, ada susu sapi organik. Kira-kira sudah ada contoh produk yang beredar. Beredar sampai kalau yang banyak sekarang ini beras. Betul. Beras yang banyak. Sudah ada brandnya? Ada banyak macam-macam. Setiap kelompok kan punya brand masing-masing. Ya ada kopi juga, ada ini apa namanya gula aren, ya gula kelapa, itu sayur. Betul. Ya. Kalau dari kopi sendiri, kira-kira ada perbedaan rasa nggak sih Pak? Yang organik dan tidak organik? Pengalaman kami ada. Ada. Jadi lebih soft, lebih clean. Kalau yang organik? Iya. Lalu cita rasanya lebih rame. Oke. Nah itu yang, tapi ini juga sangat dipengaruhi oleh wilayah ya. Lalu vegetasi. Kalau vegetasi tanamannya lebih banyak, rasanya lebih rame. Nah betul. Ini yang digandrungi oleh penggemar kopi. Karena cita rasanya itu tidak tunggal. Jadi banyak, rame tapi soft. Nah itu yang orang penggemar kopi, wah gila itu. Kalau sudah orang, kayak gitu. Iya, orang kalau paham kopi pasti tahu lah rasa organik dan tidak. Nah ini kalau bisa gini, setiap kafe-kafe itu sudah mulai, terutama anak-anak muda sudah mulai menggandrungi minimal kopi Nusantara. Artinya kopi Nusantara itu bukan kopi saset ya, mohon maaf ya. Iya betul. Bukan kopi yang sudah instan. Jadi mereka kopi tubruk istilahnya, atau kopi yang asli dari biji kopi. Betul. Itu sudah mulai. Itu dipanen langsung dari pohon. Iya. Seperti itu. Dan dia diolah secara sederhana, lalu disajikan, tidak dicampur apapun. Mengingat sekarang juga anak-anak muda dan semua kalangan itu kopi sudah menjadi gaya hidup kita. Iya. Tapi jangan salah. Artinya jangan salah kita minum kopi tadi, minum kopi yang benar. Betul. Gitu ya. Nah nanti teman-teman mamanya di Pinogo bisa memproduksi kopi dengan kualitas bagus, pasti orang digandrungin. Betul. Gitu, karena nagih. Betul. Gitu. Kalau Bapak sendiri minum kopi? Minum. Makanya paham betul tuh rasa kopinya. Iya, saya belajar kopi itu sejak tahun 2007. Ya 2007 sampai sekarang. Makanya kalau mamanya yang tadi ditanyakan organik itu memang cita rasanya berbeda. Nah, tapi berbedanya ini orang bisa menilai beda-beda. Tapi kalau menurut saya kopi organik itu rasanya rame. Ya, lebih rame gitu ya. Lebih soft. Gitu. Semoga ini Pak ya. Sertifikasi kopi organik Pinogo akan terus berlanjut ya. Sehingga juga perekonomian yang ada di Pinogo makin meningkat ya. Karena kopi Pinogo sudah menjadi gaya hidup. Kopi ya khususnya sudah menjadi gaya hidup masyarakat zaman sekarang. Dan permintaannya juga akan meningkat. Iya. Saya berharap tidak hanya permintaannya meningkat, tapi produktivitasnya juga meningkat. Betul. Iya. Gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak Purnomo. Iya, sama-sama. Sudah menemani saya ngobrol-ngobrol di Panita ya. Semoga kita bisa selanjutnya progresnya seperti apa ya untuk sertifikasi kopi Pinogo dan daging sapi, bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Oke, terima kasih, sehat selalu. Oke, sampai kasih. Jumpa lagi di podcast Panita selanjutnya.